Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan kembali lagi bersama BH Channel yang akan membahas dan mengupas tuntas permasalahan yang ada di sepeda motor kalian. Nah, jadi di video kita kali ini temanya tentang bunyi-bunyian. Nah, jadi bunyi yang ada di sepeda motor. Di sini ada project baru di sini. Motornya Aerox. Nah, jadi bunyinya seperti yang ada di video ini. Nah, jadi kita dengarkan dulu bunyi dari motornya. Oke, baik. Nah, jadi kita sudah dengarkan bunyinya sama-sama. Jadi bunyinya ini seperti mesin jahit ya, bisa dibilang seperti mesin jahit. Nah, jadi bunyinya ini tidak ada jeda. Beda sama seperti bunyi klep, bunyi stang atau bunyi yang lain-lainnya. Ini bunyinya hampir mirip sama bunyi tensioner yang patah. Nah, cuman ini bunyinya lebih padat. Oke, ini langsung saja kita bongkar. Nah, jadi di sini untuk bagian CVT-nya ini sudah dibongkar. Jadi sekedar memeriksa. Nah, siapa tahu bunyinya dari bagian CVT. Nah, cuman kalau masalah bunyinya ini identik sama bunyi bagian bearing. Nah, ini ada kemungkinan di bagian bearing knock-on asnya. Bagian bearing knock-on asnya. Nah, jadi kita bongkar terlebih dahulu. Step by step. Nah, jadi yang harus dibongkar untuk melepas bagian depan mesinnya ini, yang pertama kalian bongkar bagian PPA-nya. Bagian PPA-nya dilepas. Habis itu di bagian water pump radiator. Habis itu bongkar yang bagian penutupnya, bagian penutup koper mesin depan. Kalau untuk bagian tangki itu tidak perlu dilepas karena di sini motornya Aerox. Nah, beda kalau motor NMAX itu harus lepas tangki untuk melepas koper mesin bagian depannya. Nah, sama juga untuk motor Lexi biasanya tuh tidak perlu dilepas. Nah, di sini saya ingatkan lagi buat teman-teman semua yang baru bergabung, mari subscribe channel ini supaya channel ini lebih berkembang lagi, supaya saya lebih semangat bikin video-video selanjutnya. Dan juga siapa yang mau bertanya tentang kerusakan sepeda motornya, silahkan komen di bawah di kolom komentar. Pasti saya jawab. Nah, siapa tahu ada yang mau bertanya dan lagi bingung tentang kerusakan yang ada di sepeda motornya, komen aja, tidak apa-apa. Nah, ini kita lagi melepas di bagian radiatornya. Kenapa melepas bagian radiator? Nah, karena untuk pemasangan nanti, untuk pemasangan bagian knock-on asnya, supaya tidak bingung. Nah, supaya tidak bingung posisi satuannya. Jadi di sini fungsinya untuk mempaskan satuan pada sepeda motornya. Nah, makanya harus melepas radiator untuk melihat posisi satuan. Nah, ini sudah terlepas bagian koper tutup mesin depan. Nah, jadi kita bisa lihat sama-sama di sini ada gear timing sama rantai kamrat. Terus ada di bagian pelatuknya. Nah, jadi di sini kita posisikan ke posisi top dulu, titik mati atas. Nah, jadi supaya lebih gampang untuk pemasangannya.
Di langkah ini pastikan gear timingnya itu ada garis. Nah, jadi garisnya itu tepat menghadap ke depan. Nah, jadi di gear timing itu ada garis, sama juga di bagian kop mesinnya itu ada tandanya, ada garisnya. Nah, pastikan garis yang ada di gear timing dan di bagian kop mesinnya itu sejajar. Nah, itu berarti tandanya sudah posisinya sudah top. Kalau sudah posisi top, kita lepas gear timingnya. Nah, lepas gear timingnya dan bagian rantai kamretnya. Nah, di bagian ini yang pertama kali kalian cek adalah celah klepnya. Jadi kalau celah klepnya itu terlalu longgar, terlalu banyak celah klepnya, nah itu bisa kemungkinan bagian rocker armnya juga kena. Jadi kalian harus cek dulu bagian celah klepnya. Nah, sekarang kita lepas bagian penahan rocker arm dan noken asnya. Setelah terlepas semuanya, sekarang kita lepas bagian pin rocker armnya dan rocker arm yang bagian X. Setelah pin rocker arm yang X-nya sudah dilepas, kita lepas bagian noken asnya dengan cara cukup cuma dicongkel. Nah, setelah kita lepas bagian noken asnya, ternyata yang bermasalah itu ada di bagian bearing noken asnya. Nah, jadi bearing noken as ini ada dua, yang besar sama yang kecil. Yang besar itu letaknya di bagian depan, tepatnya di belakang gear timing. Kalau yang kecil itu di belakang, dudukan tempat noken as. Nah, jadi ternyata masalahnya itu ada di bagian bearing noken asnya itu kocak. Habis itu waktu diputar itu seperti ada yang mengganjal. Nah, seperti ada yang mengganjal. Nah, jadi kalian cukup ganti bearing noken asnya ini. Nah, setelah ganti itu pasti suaranya itu hilang. Nah, jadi cara melepas bearing noken asnya ini cukup kalian tahan bearingnya. Habis itu kalian pukul pakai palu sampai bearingnya itu keluar. Oke, sampai di sini dulu video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menghibur kalian semua. Yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu, like dan komen. Yang mau bertanya permasalahan sepeda motor, silahkan komen di kolom komentar. Nah, insya Allah pasti saya jawab. Terima kasih sudah menonton.